Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini mari kita buka lembaran sejarah. Kita akan menyelami kisah seorang hamba Allah yang luar biasa. Namanya harum sepanjang zaman. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gelarnya adalah Sultanul Aulia, rajanya para wali. Mengapa beliau mendapat gelar semulia itu? Karena kehidupannya penuh dengan keajaiban, penuh dengan hikmah, penuh dengan keteladanan yang tak lekang oleh waktu. Beliau lahir di tanah Persia, di sebuah desa bernama Jilan. Sejak kecil, tanda-tanda kewalian sudah nampak pada dirinya. Beliau bukan manusia biasa, beliau adalah kekasih Allah yang dipilih. Perjalanan hidup beliau adalah sebuah lautan ilmu, sebuah samudra hikmah yang dalam. Beliau adalah keturunan Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Darah suci mengalir di dalam tubuhnya. Sejak dalam kandungan, ibunya sudah merasakan pertanda-pertanda agung. Saat beliau lahir, dunia seakan menyambutnya dengan cahaya. Beliau tidak pernah menyusu di siang hari selama bulan Ramadan. Ini adalah karomah pertama beliau. Sebuah tanda dari Allah SWT bahwa anak-anak ini akan menjadi pemimpin umat. Sebuah tanda bahwa ia akan menjadi lentera yang menerangi kegelapan. Kisah hidupnya bukanlah dongeng, ini adalah catatan nyata. Banyak orang bertanya, Ustadz, apakah benar ada wali Allah yang punya karomah? Jawabannya, tentu saja ada. Salah satu kisah yang paling masyhur tentang Syekh Abdul Qadir adalah kisah kejujurannya saat masih kecil. Ini adalah fondasi dari seluruh kehidupannya. Saat itu, beliau masih remaja. Beliau meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke Baghdad. Tujuannya satu, yaitu menuntut ilmu agama. Ibunya yang syalihah pun merestuinya. Sebelum berangkat, sang ibu membekalinya dengan 40 keping emas. Uang itu dijahit di dalam lipatan bajunya. Lalu sang ibu berpesan, "Wahai anakku, berjanjilah padaku untuk selalu berkata jujur. Apapun yang terjadi, jangan pernah engkau berbohong." Syekh Abdul Qadir pun berjanji dengan sungguh-sungguh. Maka, berangkatlah beliau bersama sebuah kafilah dagang. Perjalanan panjang dan melelahkan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kafilah itu dihadang oleh segerombolan perampok. Semua orang ketakutan. Harta benda mereka dirampas habis-habisan. Para perampok itu sangat bengis. Mereka memeriksa setiap orang, mengambil semua yang berharga. Lalu, seorang perampok mendekati Abdul Qadir kecil. Perampok itu melihat penampilan Abdul Qadir yang sederhana. Ia bertanya dengan nada meremehkan, "Hai anak kecil, apa yang kau punya?" Abdul Qadir kecil menatap mata perampok itu dengan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. "Aku 40 keping emas." Perampok itu tertawa dan percaya. Kepala perampok itu masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Wahai anak kecil, mengapa engkau berkata jika engkau diam saja, kami tidak akan pernah tahu dan emasmu akan selamat?" Pertanyaan ini adalah kunci dari seluruh peristiwa. Disinilah letak hikmahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab dengan ketenangan yang datang dari iman. "Ibuku telah mengambil janji dariku. Beliau berpesan agar aku selalu berkata jujur dalam keadaan apapun. Aku tidak mau mengkhianati janji yang telah aku pada ibuku." Jawaban ini seperti petir yang menyambar di siang bolong. Jawaban sederhana itu menusuk langsung ke dalam hati sang kepala perampok. Ia terdiam 1000 bahasa. Hatinya yang keras, yang sudah terbiasa dengan dosa dan kejahatan, tiba-tiba luluh. Ia merenung, anak sekecil ini begitu takut untuk mengkhianati janji kepada ibunya. Sedangkan aku, setiap hari, setiap saat, aku mengkhianati janjiku kepada Allah Tuhanku yang telah menciptakanku. Air mata mulai membasahi pipinya. Penyesalan yang mendalam tiba-tiba menyelimuti dirinya. Ia merasa malu di hadapan seorang anak kecil. Ia merasa hina di hadapan Tuhannya. Sungguh, hidayah bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka. Kepala perampok itu lalu menangis terseduh-seduh. Ia bersimpuh di hadapan Abdul Qadir kecil. "Kejujuranmu, walaupun bin matiku." Perjalanan Syekh Abdul Qadir di Baghdad tidaklah mulus. Bukan berarti setelah peristiwa dengan perampok, jalannya menjadi mudah. Justru disinilah ujian yang sesungguhnya dimulai. Beliau tiba di Baghdad tanpa sanak saudara, tanpa uang yang cukup. Beliau hidup dalam kemiskinan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, beliau menghabiskan waktunya untuk belajar. Seringkali beliau harus menahan lapar berhari-hari, mengumpulkan sisa-sisa makanan yang dibuang orang di pasar, memakan daun-daunan yang tumbuh di pinggir sungai, demi mendapatkan ilmu, demi mendekatkan diri kepada Allah. Ada satu kisah yang menunjukkan betapa berat cobaannya. Tidak makan selama beberapa hari, perutnya kosong, tubuhnya lemas.
Beliau berjalan sempoyongan mencari sesuatu yang bisa dimakan. Lalu beliau melihat sebuah masjid. Beliau masuk ke dalamnya untuk beristirahat. Di dalam masjid, beliau melihat seorang pemuda sedang makan roti daging panggang. Aromanya begitu sedap. Nafsu beliau bergejolak. Syekh Abdul Qadir berusaha menahan diri. Setelah melewati masa-masa sulit dalam menuntut ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tumbuh menjadi seorang ulama besar. Majelis ilmunya dihadiri oleh puluhan ribu orang. Banyak murid datang dari berbagai penjuru dunia untuk belajar darinya. Di masa inilah, banyak karomah atau keajaiban yang Allah tampakkan melalui beliau. Salah satu karomah yang sangat terkenal adalah kisah tentang ayam panggang. Kisah ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan beliau di sisi Allah SWT. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menunjukkan kebesaran Allah kepada umat manusia, agar iman mereka semakin kokoh. Suatu hari, ada seorang ibu datang kepada Syekh Abdul Qadir. Ibu ini membawa anaknya yang kurus dan pucat. "Wahai Syekh, lihatlah anakku ini. Ia sangat mengagumimu. Ia ingin menjadi sepertimu. Tapi karena ia terus berpuasa dan beribadah, tubuhnya menjadi kurus kering seperti ini. Sedangkan engkau, wahai Syekh, kulihat makan makanan yang lezat. Hari ini engkau makan ayam panggang. Mengapa engkau tidak menyuruh anakku untuk makan?" Ibu ini berkata dengan nada sedikit menyindir. Syekh Abdul Qadir tersenyum dengan lembut. Dengan tenang, beliau mengumpulkan tulang belulang dari sisa ayam panggang yang telah beliau makan. Beliau meletakkan tangannya di atas tumpukan tulang itu. Lalu dengan izin Allah, beliau berkata, "Bangunlah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur." Seketika itu tulang belulang itu rezekinya kembali. Dagingnya tumbuh, bulunya muncul, dan ayam itu hidup kembali, lalu berkokok dengan kencang. Ayam itu berlari. Majelis pengajian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sebuah fenomena. Dikatakan bahwa yang hadir bisa mencapai 70.000 orang. Bayangkan, jamaah. 70.000 orang duduk dengan tenang, mendengarkan nasihat beliau. Zaman itu belum ada mikrofon atau pengeras suara, tetapi suara beliau terdengar jelas sampai ke belakang. Orang di depan dan di belakang mendengar dengan kejelasan yang sama. Ini salah satu karomah beliau. Allah membuat suaranya sampai ke telinga setiap jamaah. Ilmu yang beliau sampaikan adalah lautan tak bertepi. Tafsir, hadits, tasawuf. Namun bukan hanya keluasan ilmu, tetapi kekuatan ruhani dari setiap kata. Banyak yang hadir langsung bertaubat. Dalam satu majelis bisa ada ribuan yang menangis dan menyatakan taubat. Kata-kata beliau menembus hati yang keras, menggetarkan jiwa yang lalai, membangunkan ruh yang tertidur. Ciri khas, ketegasan menyampaikan kebenaran, tetapi dibungkus bahasa yang menyentuh. Beliau menegur penguasa zalim, beliau mencela perbuatan maksiat, namun sangat penyayang kepada fakir miskin dan lemah. Beliau sering berkata, "Wahai anak muda, jangan habiskan waktumu untuk mengejar dunia." Karomah Syekh Abdul Qadir tidak hanya bersifat personal. Seringkali karomah beliau membawa manfaat bagi masyarakat luas. Salah satu contohnya adalah ketika kota Baghdad dilanda musim kemarau yang sangat panjang. Sungai-sungai mengering. Sumur-sumur kehabisan air, tumbuh-tumbuhan mati, hewan ternak banyak yang binasa, manusia dilanda kelaparan dan kehausan. Masyarakat menjadi panik dan putus asa. Mereka telah melakukan syalat istisqa berkali-kali, memohon hujan kepada Allah, namun hujan tak kunjung turun. Dalam keadaan genting seperti itu, masyarakat berbondong-bondong datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka mengadu dan memohon agar sang Syekh berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan. Syekh Abdul Qadir merasa iba melihat penderitaan umat. Beliau pun keluar dari rumahnya dan berjalan menuju sebuah tanah lapang. Beliau berdiri, menengadahkan kedua tangannya ke langit. Beliau berdoa dengan suara yang lirih, penuh kerendahan hati. Doa beliau sangat singkat dan sederhana. "Ya Rabbi, apakah engkau tidak akan menurunkan hujan sampai semua hamba-Mu ini binasa karena kehausan?" Belum selesai beliau menurunkan tangannya, tiba-tiba langit menjadi mendung. Awan hitam berkumpul dengan cepat. Angin bertiup kencang. Hujan turun dengan sangat derasnya. Seluruh kota Baghdad basah kuyup oleh rahmat Allah. Masyarakat bersorak gembira dan bersujud syukur. Sungai-sungai dan sumur kembali penuh. Kehidupan kembali normal. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa amba saleh dikabulkan. Jamaah sekalian, mungkin ada yang bertanya, "Ustadz, kisah-kisah itu terjadi ratusan tahun yang lalu. Apakah ajaran Syekh Abdul Qadir masih relevan untuk kita yang hidup di zaman modern ini? Zaman internet, zaman teknologi canggih?" Jawabannya, sangat relevan.
Bahkan, mungkin lebih relevan sekarang daripada sebelumnya. Mengapa? Karena masalah-masalah yang kita hadapi sekarang, pada hakikatnya adalah masalah-masalah hati. Dan ajaran Syekh Abdul Qadir adalah obat untuk penyakit hati. Beliau fokus pada penyucian jiwa, pada pembangunan karakter, dan akhlak mulia. Di zaman sekarang, kita dibombardir dengan materialisme. Ukuran kesuksesan seringkali dilihat dari harta, tahta, dan popularitas. Orang berlomba-lomba menumpuk kekayaan, mengejar jabatan, mencari ketenaran di media sosial. Syekh Abdul Qadir mengingatkan kita untuk tidak tertipu oleh gemerlap dunia. Beliau mengajarkan tentang zuhud. Zuhud adalah ketika dunia ada di tanganmu, tapi tidak masuk ke dalam hatimu. Hati kita harus tetap terpaut hanya kepada Allah. Semoga dengan menceritakan kembali kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Semoga kecintaan kita kepada para wali Allah semakin bertambah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.